Halo semuanya, dan selamat datang di paparan kita. Hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang menurut saya luar biasa menarik. Coba bayangin deh, sebuah institusi keagamaan raksasa yang umurnya udah lebih dari 1 abad. Gimana caranya mereka bisa bertahan, beradaptasi, dan bahkan mendominasi ruang percakapan di era digital yang serba cepat kayak sekarang? Nah, studi yang ditulis sama Klik Nur Setio Widianto dan timnya ini ngebongkar habis arsitektur tersembunyi dari jaringan media Islam di era digital dengan fokus pada Muhammadiyah. Ini benar-benar sebuah cerita transformasi yang keren banget. Pertanyaan besarnya tuh gini, gimana sih institusi berumur 100 tahun bisa selamat dari kiamat media cetak? Kita sama-sama tahu lah lanskap media global lagi ngalamin pergeseran tektonik. Media cetak tradisional banyak yang tumbang. Di Indonesia sendiri, kerasa banget kan? Pas harian nasional bersejarah yang pembacanya super loyal, kayak Republika, terpaksa harus berhentiin edisi cetaknya secara permanen. Oke, mari kita selami bareng-bareng misteri adaptasi ini. Biar gampang ngikutin analisis struktural yang lumayan kompleks ini rute perjalanan kita. Mulai dari kejatuhan media cetak, lahirnya kawanan media digital, terus kita petakan 3 tingkatan medianya. Kita juga bakal lihat gimana kawanan ini beraksi, ancaman defisit profesionalisme, dan ditutup dengan masa depan otoritas yang berjejaring. Yuk langsung kita mulai. Masuk ke bagian pertama, bertahan dari pergeseran tektonik digital. Kayak yang udah disinggung tadi, harga kertas yang naik gila-gilaan dan model iklan yang pindah haluan ke digital udah bener-bener ngancur leburin banyak institusi cetak. Publikasi jagoannya Muhammadiyah sendiri, Suara Muhammadiyah, yang notabene majalah cetak tertua di Indonesia, mau nggak mau harus ngelakuin transformasi digital yang radikal buat tetap relevan. Dan ingat, ini bukan sekadar mindahin teks ke layar HP ya, ini tuh perubahan yang sangat fundamental. Perubahan fundamental tadi otomatis ngerombak total cara sebuah otoritas itu dibentuk. Dulu, hierarki agama klasik itu kaku banget, monolitik. Instruksi dari atas ke bawah, otoritasnya berbasis cetak, dan legitimasi cuma dapat dari gelar ulama formal. Tapi sekarang, kita hidup di realitas otoritas berjejaring. Artinya apa? Sinergi horizontal, kelincahan digital, dan keterlibatan algoritma itu jauh lebih nentuin ketimbang sekedar penunjukan formal. Kader digital yang masih muda pun sekarang bisa bikin otoritas keagamaannya sendiri secara online. Bagian kedua, lahirnya ekosistem jaringan afiliasimu. Gimana sih organisasi segede ini ngerespon perubahan tadi? Nah, jaringan afiliasimu ini unik banget, karena dia nggak didesain rapih dari atas, tapi justru lahir organik dari sebuah grup WhatsApp yang pragmatis pas Muktamar tahun 2022 di Surakarta. Awalnya cuma buat kampanye sementara, malah keterusan berubah jadi ekosistem dakwah digital yang permanen dan terdesentralisasi. Nah, apa yang paling menarik di sini? Para pelakunya sendiri tuh nyebut pergerakan mereka kayak kawanan laron. Iya, laron. Metafora ini pas banget loh. Coba bayangin, ratusan portal digital independen yang biasanya jalan sendiri-sendiri, tiba-tiba bisa nyatu dalam sekejap buat membanjiri internet pakai satu narasi tunggal yang resonansinya kuat banget pas ada isu-isu krusial. Tapi pasti kalian mikir, kalau nggak ada bos di pucuk pimpinan yang ngatur, apa dong yang ngikat kawanan laron ini? Jawabannya ada di ideologi Islam berkemajuan. Gagasan soal Islam yang progresif inilah yang jadi lem perekatnya. Kerangka normatif ini yang memandu batasan etis mereka, dorong jurnalisme yang rasional, dan bikin mereka tetap sejalan dalam satu visi walaupun tersebar di ratusan portal yang beda-beda. Lanjut ke bagian ketiga. Memetakan anatomi dari ekosistem yang super besar ini tuh bukan perkara gampang. Tapi, para peneliti ini berhasil merumuskan cara baru yang brilian buat ngekategorisasi media digital keagamaan berdasarkan cara kerja mereka di lapangan. Pemetaan ini jelasin semuanya. Secara struktural ada 3 tingkatan utama. Di level dasar, ada media komunitas. Ini pergerakan akar rumput banget, super lokal, jalan pakai donasi, dan ya, nggak punya badan hukum. Naik level 2, ada media humas. Ini ibarat corong resminya pimpinan daerah. Didanai organisasi buat rilis pernyataan resmi. Nah, di level paling puncak, baru ada media profesional. Ini udah berbentuk entitas bisnis independen, berbadan hukum PT, terverifikasi Dewan Pers, dan bahasanya jauh lebih luas. Jomplang banget kan bedanya? Terutama soal kualitas konten dan perlindungan hukumnya. Bagian keempat, gimana kawanan ini beraksi dan paradoks di dalamnya. Di satu sisi, mereka nih loyal banget sama ideologi organisasi. Tapi, di sisi lain, mereka benar-benar ngejaga otonomi naratif dan hak demokratis buat ngeritik pimpinannya sendiri. Misalnya nih, pas lagi panas-panas debat soal konsesi tambang, banyak portal independen di jaringan ini yang terang-terangan nulis opini kritis tentang keputusan pimpinan pusat. Jadi mereka ini jelas bukan sekedar pion yang cuma bisa manggut-manggut aja.
Tapi independensi tadi bakal seketika berubah jadi solidaritas absolut kalau mereka ngadepin ancaman dari luar. Contoh kasus yang benar-benar nyata dan berisiko tinggi itu soal pelarangan sholat Idul Fitri di lapangan umum. Beberapa pemerintah daerah waktu itu secara inkonstitusional ngelarang komunitas lokal pakai fasilitas publik cuma gara-gara beda hitungan kalender astronomi. Coba perhatiin gimana logika kawanan Laron ini main buat nyelesain masalah itu. Langkah pertama, puluhan portal independen langsung serentak bikin framing editorial yang sama persis, ngangkat isu ini sebagai pembatasan hak beragama. Kedua, kutipan-kutipan tajam dari pimpinan pusat didistribusiin gila-gilaan lewat jaringan mereka. Ketiga, opini publik langsung berbalik total. Hasilnya, pemerintah daerah akhirnya nyerah dan ngebatalin pelarangan itu. Ini bukti nyata betapa ngerinya kekuatan pembingkaian kolektif dari jaringan yang terkoordinasi. Sayangnya nih, masuk ke bagian kelima, kekuatan sebesar ini ternyata nyimpen titik buta yang bahaya banget. Lewat wawancara mendalam yang dilakuin para peneliti, ketahuan deh kalau ada kecemasan laten yang masif di kalangan pelaku media ini. Di balik kerennya aksi digital mereka, ada ancaman hukum nyata yang ngintai dari tiap artikel investigasi yang mereka ketik. Angka 30. Angka ini tuh nunjukin jumlah platform yang berhasil keindeks sama Google dari total 100 lebih media yang aktif di jaringan afiliasimu. Ini ngebuktiin kalau ada defisit kemampuan teknis dan kelemahan optimasi SEO yang parah banget di ekosistem desentralisasi ini. Mau sekritis apapun karya jurnalistik mereka, ujung-ujungnya ya susah ditemuin orang di mesin pencari. Nah, kalau angka yang ini jauh lebih bikin merinding. Cuma 5. Poin krusialnya gini, dari seratusan lebih portal media di kawanan raksasa ini, ternyata cuma sekitar 5 yang punya status badan hukum formal atau PT. Kebanyakan mikir kalau bikin media itu cukup modal beli domain, terus langsung upload berita. Buat jurnalis di lapangan, ini realitas yang menakutkan banget. Kenapa saya bilang menakutkan? Karena rentan banget, tanpa badan hukum PT, mereka otomatis nggak dilindungin sama undang-undang pers. Jadi, kalau ada pihak yang kepanasan sama laporan investigasi mereka, pihak itu bisa langsung lewatin Dewan Pers dan laporin penulisnya ke polisi pakai pasal pidana pencemaran nama baik atau dijerat pakai UU ITE yang super ketat itu. Udah gitu, yang punya sertifikasi uji kompetensi wartawan di jaringan ini tuh minim banget. Artinya, sewaktu-waktu jurnalis independen ini bisa langsung berhadapan sama ancaman penjara. Nah, setelah sadar sama kekuatan dan kerentanan yang mendalam ini, kita sampai di bagian terakhir. Gimana masa depan dari otoritas berjejaring ini? Kita bakal coba nge-zoom out ke level makro buat ngelihat peta arsitektur akhir dari ekosistem ini. Kalau dilihat secara keseluruhan, yang terbentuk itu adalah sebuah matriks interkonektivitas. Ada 4 zona yang saling tektokan secara dinamis. Pertama, ada simpul inti resmi yang tugasnya jaga ideologi. Terus ada simpul humas regional buat nerjemahin arahan pusat ke daerah-daerah. Ketiga, simpul komunitas otonom yang ngasih jangkauan luas di level akar rumput. Dan yang keempat, simpul personal atau kader. Nah, ini para influencer digital yang tingkat kepercayaannya tinggi di komunitas lokal. Interaksi dari keempat simpul ini ngebuktiin satu hal. Di zaman now, otoritas itu diciptain secara horizontal dan bareng-bareng, bukan sekedar instruksi katu dari atas ke bawah. Terus gimana solusinya biar struktur yang brilian tapi rapuh ini bisa tetap aman? Studi ini ngasih rekomendasi kebijakan yang benar-benar mendesak. Organisasi pusat tuh harus turun tangan. Mereka harus ngasih bantuan hukum institusional buat daftarin media-media komunitas ini jadi badan hukum yang sah. Nggak cuma itu, sertifikasi uji kompetensi wartawan juga harus didanain, plus ngebangun jaringan optimasi SEO bareng-bareng. Cuma lewat cara ini, kawanan organik yang tadinya rentan banget bisa berubah jadi kekuatan media yang kebal hukum dan siap saing secara global. Sebagai penutup, saya mau ngajak kalian mikirin satu hal yang provokatif ini. Ketika institusi-institusi warisan masa lalu mulai ngebuka diri dan terdesentralisasi buat bertahan hidup di era digital, gimana sih caranya mereka ngelindungin simpul-simpul rapuh yang sekarang ngebentuk kawanan digital baru mereka yang supermasif ini? Evolusi digital jelas nggak cuma nuntut seberapa cepat kita melek teknologi, tapi juga seberapa kuat payung perlindungan institusional yang disiapin buat mereka yang berjuang di garis depan. Terima kasih banyak udah dengerin paparan ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.